Halo Virgo, ini adalah bacaan, bukan bacaan khusus, tentu saja tidak akan cocok dengan semua Virgo di luar sana, diharapkan kebijakannya. Tidak perlu baper, tidak perlu drama, oke? Selebihnya cek di kolom deskripsi dan saya bukan orang yang sangat drama, ya, dipahami aja. Ada Rajanya Pedang, Libra, sedikit Gemini sama Aquarius yang saya lihat, tetapi dalam posisi yang terbalik in reverse. Jadi benar-benar kamu nggak paham sebenarnya arahnya nih mau bagaimana, kadang ya memutuskan sesuatu tapi nggak jadi dan nggak bisa ya, banyak yang tetap masih perasaan itu masih dominan ya, saya lihat gitu loh. Untuk memutuskan sesuatu tidak enak, saya lihat. Untuk mengambil keputusan tidak enak, saya lihat. Dan ini sama aja gitu loh, di area percintaan dan di area juga pekerjaan saya lihat. Ada juga yang di area keluarga gitu loh, nyesek ya, akhirnya dipendem sendiri karena orang lain nggak paham gitu apa yang gua rasain gitu ya. Ketika nanti ngomong ini, yang ini tersakiti, ngomong yang ini tersakiti gitu. Terus gua ini mau ditaruh di mana posisi gua, karena akhirnya gua sendiri yang sakit. Omongan itu juga nggak kemana-mana juga, keputusan itu nggak kemana-mana. Gua sendiri yang mutusin sendiri untuk gua sendiri, diri gua sendiri gitu loh. Oke, ada 8 koin, Virgo, kartumu sendiri, Taurus, dan sedikit Capricorn. Saya lihat, ya akhirnya juga menyibukkan ke diri sendiri aja gitu loh. Senang-senangan dengan diri sendiri, nyamanin diri sendiri, bahagiain diri sendiri. Jadi tidak mau terlalu mikirkan, ya udahlah, orang lain juga nggak terlalu nggak paham gitu maksud gua apa. Jadi dan orang lain juga tidak mau terlalu tahu dengan apa yang gua maksud ya, daripada gua nyakitin ini, nyakitin sana, nyakitin situ, ya udahlah, gua enak-enakin sama diri gua sendiri aja ya. Jadi kamu bekerja untuk dirimu sendiri, menyenangkan dirimu sendiri, membahagiakan diri kamu sendiri. 2 tongkat, Leo, Aries, sama sedikit Sagittarius. Saya lihat banyak menimbang-nimbang demi masa depan, melihat sesuatu. Isinya ya melihat ke masa depan gitu loh. Apa yang bisa saya kerjakan, apakah saya bisa mendapatkan cuan atau orang lebih baik lagi gitu. Kadang mikir seperti itu ya. Ketika pun terjebak pada satu hal, saya melihat beberapa Virgo sebenarnya juga melihat ke hal lain ya, walaupun itu dalam hubungan dengan seseorang gitu. Dan entah dia itu bersenang-senang dengan teman-temannya dan tidak mau tahu tentang pasangannya gitu loh. Bahkan itu mencari apa ya, kebahagiaan emosional yang bisa membuat dia itu sejenak bisa melupakan penderitaan dalam tanda kutip nyesek yang dia rasakan sekarang. Jadi memang Virgo mencari kesempatan yang ada di luar ya, yang bisa membuat dirinya itu merasa hidup, merasa lebih baik, merasa lebih positif, dan tidak melulu negatif dan ngenes melulu gitu loh. Jadi ada unsur menunggu dan menimbang-nimbang di sini ya. Ya itu kembali lagi karena memang ada rasa tidak enak, susah juga memutuskan gitu loh. Ada berbagai pihak yang harus dipikirkan perasaannya. 9 cawan, kadang menyendiri juga. Dalam hal cinta, dalam hal keuangan sebenarnya tidak terlalu ada masalah ya, saya lihat. Tawaran juga tetap masuk, tetap ada ya. Lompatan juga tetap ada gitu loh. Orang banyak yang perhatikan gitu ya. Tetapi yang benar-benar menjadi kemauan Virgo ini tidak bisa tersalurkan, tidak bisa dimengerti oleh orang yang seharusnya memang mengerti dia. Katakanlah emang orang terdekat itu, jadi dia pendam sendiri gitu loh. Tapi dia nyaman dengan dirinya sendiri. Ya udah, beginilah hidup ya, buat apa disali ya, biarin aja ya. 6 cawan sama 9 cawan, 6 cawan, Pisces, Cancer, sama sedikit Scorpio saya lihat. Jadi emang sekali lagi saya katakan ya, tidak ada masalah dalam hal keuangan, tidak ada, nanti pasti ada kucuran lagi. Ketika yang di sini habis, pasti akan ada orang yang perhatikan lagi, pasti akan ada yang beri lagi gitu loh. Dalam hal perhatian juga seperti itu gitu. Jadi sepertinya ada aja kalau si Virgo ini ada yang berkaitan dengan cinta masa lalu. Mantankah ya, jadi ada yang berhubungan dengan hal seseorang di masa lalu, seseorang atau beberapa orang, I don't know ya, saya tidak tahu. Jadi di sini memang ada satu hal yang nggak bisa diputus sama dia, sama si Virgo. Jadi bolak-balik ya seperti itu aja, karena memang hanya dia yang Virgo pikir itu bisa mengerti Virgo dengan sangat. Jadi ya Virgo akhirnya bolak-balik ya, kembali ke dia ya. Bolak-balik itu berhubungan dengan seseorang ini. Ya karena memang orang ini dilihat mampu membuat si Virgo itu bahagia. Oke, next lah.
Ada 10 pedang, Gemini, Libra, dominan Aquarius. Saya lihat ya sudah diakhiri sis ya. Diakhiri bro ya. Kalau memang itu bikin penderitaan ya sudah, tinggalkan saja di belakang. Cukup sudah kamu merasakan, cukup sudah dengan dirimu sendiri tidak bisa bergeming, tidak bisa berbuat, tidak bisa bergerak. Ya itu sudah cukup. Sebenarnya kamu harus punya batasan waktu akan hal itu. Kalau emang hal itu bikin kamu menderita, hubungan itu sudah tidak bikin kamu nyaman, ya bagaimana? Kamu seharusnya lebih menata. Bukan kamu itu terus berpikir ya gimana, bukan. Tetapi ketika kamu tidak dengan orang itu atau situasi itu, bahkan keluarga itu, lingkungan itu, orang-orang yang sudah biasanya memang harusnya ada buat kamu, tapi tidak lagi ada dan mengkhianati, bikin sakit hati dan lain sebagainya. Nah seharusnya yang kamu pikirkan adalah bagaimana ketika aku tidak dengan mereka dan apa hidup yang lebih baik, hidup yang lebih baik yang bagaimana yang bisa aku buat gitu loh. Nah bukan kamu itu mikirkan kondisi, dengan kamu mikirkan kondisi yang ada, jujur aja nggak akan buat kamu mana-mana ya. Oke, ada ratunya koin, Virgo sendiri, sedikit Capricorn sama Taurus dominan, Taurus sama Virgo dominan ya. Ketemu rezekinya kok, memang saya bilang kalau dalam hal jodoh ya memang banyak yang perhatikan kamu. Orang ada yang cenderung memang seseorang yang seharusnya itu memperhatikan kamu dan mengerti kamu itu cenderung mengecewakan kamu gitu loh. Tetapi kamu sendiri itu paham, kamu harus hati-hati beneran loh. Kamu berada di lingkungan yang manfaatin kamu atau enggak? Karena saya lihat kamu itu berkecukupan, kamu itu enak, kamu bawa diri juga sebenarnya biasa saja gitu loh. Cuma karena memang kamu ingin bersama seseorang ya, atau kamu begitu mementingkan orang itu, ya akhirnya kamu tetap berada di lingkungan dan lingkaran yang sama buat kamu itu nyesek gitu loh. Nah kamu harus putuskan sendiri ya. Kalau emang orang itu memanfaatkan kamu, apa kamu akan terus menghidupi parasit dalam hidupmu gitu loh. Kan kasihan ke kamu sendiri itu world ya. Udah memang harus bikin penyelesaian gitu loh. Hal baru itu dimulai ya, dijalani, dijajaki. Untuk kartu terbawah belum saya bacakan. Next ada 4 tongkat, Leo, sedikit Aries, sedikit Sagittarius. Jadi memang benar-benar kalau kamu emang mau benar-benar mengakhiri ya, karena 10 pedang ini sudah baik. Ada 10 pedang, sudah ada kartunya dunia. Jadi benar-benar sebenarnya harus diakhiri gitu loh. Kebahagiaan depan mata kok, mau itu koin, mau itu kesejahteraanmu, mau itu kehidupan cintamu, karena ini lambangnya keluarga, di sini keluarga yang bahagia. Oh, 3 pedang di kartu terbawah. Libra, Gemini, sedikit Aquarius. Hati-hati aja ya itu kalau ini loh, karena ada ratunya koin di sini dan di sini ada 10 pedang. Jadi kamu harus paham sendiri ya, orang bersama kamu itu buat apa? Apakah karena mereka hanya untuk nyamannya mereka, sementara kamu sendiri itu tidak nyaman? Atau karena kamu itu menyaman-nyamankan diri karena mereka itu memperhatikan kamu? Sekarang difikirkan aja ya, karena kayaknya hidup kamu terlalu berharga deh untuk hanya menjadi inang bagi orang lain, kan hanya untuk orang lain jadi parasit di hidup kalian. Tapi ya kembali lagi saya serahkan itu kalian, karena sekali lagi ini ada 3 pedang juga, dan kalau kalian tidak mau bersedih lagi ya benar-benar semuanya itu di roping ya, dipikir baik-baik secara matang mau diputuskan bagaimana, mau dibawa kemana hidup. Oke, thank you Virgo.